البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mana alamatnya? Waduh, dulu. 22. Fal aywa tayyib. Qala hafidhahullahu ta'ala fal imamu Ahmad rahimahullah yaqul usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dasar-dasar sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan sesuatu yang dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, waliqtida'u bihim, dan meneladani mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Summa qala wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Lalu beliau mengatakan setiap bid'ah maka dia adalah kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, wa asyara biqaulihi wa tarkul khusumati fiddin. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya dan meninggalkan persengketaan di dalam agama ila aslin min usulis sunnah, kepada salah satu dari dasar sunnah, wa huwa tarkul khusumati fiddin, yaitu meninggalkan persengketaan, perbalahan di dalam agama ini. Wal khusumah jam'u khusumah, yaitu apa, jamak dari khusumah. Tayyib, wahya al-jidalu wan niza, perdebatan dan persengketaan. Wal makna la tujadil wa la tukhasim fiddin, maknanya adalah jangan engkau mendebat, jangan engkau berbalah di dalam agama ini, wala tumari, jangan engkau bertengkar. Faddinu laisa fihi khusumat, maka agama ini tidak ada di dalamnya persengketaan-persengketaan. Wa asluddin huwa ma yadinul insanu bihi rabbahu minal ibadat, dan dasar agama adalah sesuatu yang mana dengan itu seseorang menyembah Rabbnya. Dana yadinu, yaitu apa? Menyembah, beribadah. Minal ibadat, berupa amalan-amalan peribadatan. Taib. Wal ibadat allati yadinu bihal insanu rabbahu tauqifiyah, dan ibadah-ibadah yang mana dengan itulah seseorang menyembah Rabbnya ini tauqifiyah, yaitu ikut dalil, yatawaqqaf alat dalil. Ma'khudatun minal kitabi was sunnah, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fala majala lil jidali fiha, maka tidak ada tempat untuk perdebatan di situ. Semua orang harus ikut wahyu. Taib. Yang tidak mau ikut wahyu, dia akan ditinggalkan oleh para a'immah. Taib. Fama sabata fil kitabi was sunnah fahuwa minad-din, apa saja yang telah pasti ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka dia bagian dari agama ini. Taib. Wa minal ibadah, wa minal ibadah, dan dia termasuk dari ibadah. Dan tentunya ketika diteliti termasuk ibadah adalah melaksanakan firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik, cara yang terbaik. Berarti perdebatan itu ada, sebagaimana Rasul mendebat orang-orang kufar dan mendebat orang-orang yang lain, mendebat orang-orang munafikun dan sebagainya. Namun tidak semua orang layak untuk masuk kepada amalan yang ini. Tengok apakah manfaatnya ada atau tidak untuk orang yang diajak bicara, dan apakah dia selamat atau tidak ketika mendengar ucapan lawan pembicaraan tadi. Baik. Kemudian disebutkan di sini walidzalika fa in khasamaka wajadalaka fihi ahad. Kalau ada seseorang yang mengajakmu bertengkar dan berdebat di dalam urusan agama ini, au idza takhasaman nasu wa tanaza'u, atau jika orang-orang berselisih pendapat atau bersengketa, fa inna hadzan niza
yuraddu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka persengketaan ini harus dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus segera dicari hakim untuk dicari keputusannya. Liqaulillahi azza wa jalla fi kitabil azim. Berdasarkan firman Allah azza wa jalla dalam kitabnya yang agung. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kalian berselisih pendapat di dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. Jadi bukan ketika ada persengketaan semuanya disuruh diam, bukan itu. Namun apa? Segera dicari keputusannya. Lihat siapa yang benar untuk diikuti dan didukung, dan siapa yang keliru untuk disalahkan dan diperbaiki. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, jelas ini adalah syartiyah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim menunjukkan termasuk syarat sah keimanan adalah kalau ada persengketaan segera cari dalilnya untuk diketahui mana yang benar. Baik. Kalau tidak melakukan itu, maka keimanan seseorang mengalami kerusakan. Baik. Kemudian wahina idzin tazulul khusumah, dan ketika itulah hilang persengketaan seperti yang terjadi di zaman sahabat, maksudnya di zaman Rasulullah. Ketika ada sahabat berselisih lalu datang ke Nabi, kemudian Nabi memberikan keputusan demikian. Kemudian apa? Semuanya bersatu di atas wahyu. Tayyib bi raddi hadhil khusumati wa hadzal nizai ila Allah wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengembalikan persengketaan ini dan mengembalikan pertengkaran, perbalahan ini kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ilallahu waraddu ila kitabih. Kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitabnya, karena kita tidak mampu bicara langsung dengan Allah kemudian Allah berkenan untuk menjawab dengan menyebutkan kalamnya. Kita bukan kalimullah. Tapi apa? Kembali kepada kitab yang Allah turunkan itu. Waraddu ila rasuli alaihi salatu wasalam huwa raddu ilaihi fi hayatih. Kembali kepada Rasul alaihi salatu wasalam maksudnya adalah kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup. Waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salam, dan kembali kepada sunnah beliau, kembali kepada apa? Warisan beliau yang berupa sunnah setelah beliau wafat alaihi salatu wasalam. Karena walaupun beliau meninggal namun beliau juga apa? Menyisakan pada kita sesuatu untuk dipegang. Nah, kembalinya ke situ, semuanya memegang itu. Ini juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah, makna ayat ini tadi. Wa qala ta'ala aidan wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Allah taala juga berfirman, apapun yang kalian perselisihkan di dalam agama ini, min syai', sesuatu apapun, ini bersifat apa? Umum, menunjukkan hukumnya itu kepada siapa? Fa hukmuhu ila Allah. Hukumnya diserahkan pada Allah. Jadi tidak ada hakim kecuali Allah. Baik. Tidak ada yang boleh membuat undang-undang sendiri. Fala khusumata fiddin, maka tidak ada perbalahan, pertengkaran dalam agama ini. Semuanya harus ikut dalil. Baik. Qala hafizahullahu taala makna sunnah wa alaqatuha bil Quran. Makna as-sunnah dan keterkaitan dia dengan Quran. Wa sunnatu indana, ini kalam Imam Ahmad. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Pemberitaan yang ada sanadnya, seperti dijelaskan oleh para salaf ketika menafsirkan firman Allah taala au asaratim min ilm, jejak-jejak ilmu, maksudnya adalah yaitu ilmu itu ada sanadnya, diketahui dia memang ada sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Tiap orang mungkin mengatakan qala Rasulullah, tapi tengok betulkah sanadnya itu sahih? Ada buku tidak tentang masalah itu, atau ternyata dia membuat hadis palsu? Nah, inilah yang namanya sunnah, yaitu memang ada sanadnya sampai ke Rasulullah, terpenuhi syarat untuk apa dikatakan hadis yang sahih dan sebagainya. Wa sunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran, dan sunnah itu sebagai petunjuk-petunjuk kepada Al-Quran. Baik, boleh petunjuk, boleh penunjuk, enggak masalah. Baik, walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah ini qiyas. Ini maksudnya adalah qiyas seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang ahli kalam di zaman Imam Ahmad, dikit-dikit pakai qiyas.
kita katakan di dalam sunnah ini tidak ada qiyas. Adapun prakteknya dalam kehidupan, dalam masalah fikih, jelas Imam Ahmad banyak mengqiyas. Dan bahkan para sahabat juga melakukan qiyas. Tapi qiyas yang memang bila qiyas itu dilaksanakan apabila tidak ada dalil tentang masalah itu. Kalau sudah ada dalil, sudah ada sunnah, mengapa kita masih melakukan qiyas? Baik, Imam Syafi'i ditanya mata naqis. Bila kita mengqiyas, beliau mengatakan al-qiyasu ka aklil maitah la yusaru ilahi illa inda darurah. Qiyas itu bagaikan makan bangkai. Kita tidak akan ke situ kecuali ketika darurah. Ketika dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam sunnah tidak ada, maka baru kita melakukan qiyas. Wala tadrib. Ini kira-kira kembalinya ke kita kah? Kita diajak bicara. Wala tadrib lahal amsal, dan jangan engkau membuat permisalan-permisalan untuk sunnah yang tujuannya adalah untuk melemahkan sunnah. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Ahnaf. Kiaskan begini-begini, berarti hadis ini tidak sesuai dengan sunnah, maka la yu'mal biha, tidak boleh diamalkan. Nah, ini bukan ahlu sunnah, praktek yang seperti itu. Harus wahyu lebih diutamakan daripada ra'yu, karena qiyas ini ra'yu. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. As-sunnah itu tidak diketahui secara sempurna dengan akal ataupun dengan hawa nafsu. Baik, seperti pembahasan masalah musarrah atau yang lain-lain. Ini mungkin boleh kita katakan tidak masuk akal. Seperti pembahasan masalah al-masah alal khuffain, mengusap khuf. Kenapa bagian atas bukan bagian bawah misalkan. Baik, jelas secara umum akal akan tidak memahami kenapa demikian. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat saja misalkan, dan seterusnya. Baik, maka bukan dengan akal, namun harus dengan dalil nakal. Bukan dengan hawa, namun harus dengan huda. Innama huwa littiba'u wa tarkul hawa. Hanyalah agama ini adalah dengan ittiba' dan tarkul hawa. Baik, dan meninggalkan hawa nafsu. Baik. Kemudian asyarah. Yaqulul muallifu rahimahullah wa huwal imamu Ahmad. As-sunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah menurut kami adalah jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, asar kalau kita artikan jejak. Kadang orang mengartikan yaitu hadis, enggak masalah, intinya sama aja. Wal asar hiya aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuh. Ya, jejak Nabi, peninggalan Nabi memang ini, yaitu ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan juga persetujuan-persetujuannya. Fama usira anhu alaihi salatu wassalam, maka apa saja yang diketahui, usiraan yaitu diketahui dari dia. Apa saja yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuan memang ini sabda beliau atau fi'il beliau dan sebagainya, min qaulin au fi'lin au taqrir, fa hadhihi hiya sunnah. Maka inilah yang namanya sunnah. Wa qauluhu wa sunnatu tufassirul Qur'an, dan ucapan Imam Ahmad, dan sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Ini juga dikatakan oleh guru beliau yaitu Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. As-sunnah itu tufassirul Qur'an. Dan dua-duanya belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Baik. Biasa biasanya dalam satu pondok pesantren satu sama lain saling belajar dan juga belajar ke guru yang sama, itu biasa. Baik. Wahiyya dalailul Qur'an, dan sunnah itu sebagai penunjuk-penunjuk kepada Al-Qur'an. Ai as-sunnah tufassirul Qur'an wa tuwaddihuh. Sunnah itu menerangkan Al-Qur'an dan menjelaskannya. Baik. Fa idza kana dalilu min al-Qur'ani mujmalan, maka apabila dalil dari Al-Qur'an itu masih global, fa sunnatu tufassilu hadzal mujmal, maka sunnah itu akan menerangkan yang masih global tadi. Mungkin dalam masalah bilangan rukunnya, mungkin dalam masalah apalagi itu cara sujud 2 kali dan sebagainya. Jelas ini di dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an tidak sebutkan sujud dalam 1 rakaat itu berapa kali. Demikian pula dalam masalah bilangan apa misalkan dalam masalah ukuran zakat dan sebagainya, ini dalam sunnah. Tayyib. Qal wa idza kana mubhaman fa sunnatu tuwaddihuh, dan apabila dalil dari Al-Qur'an itu masih mubham, masih samar-samar, maka as-sunnah lah yang menerangkannya. Wa idza kana amman, apabila dalilnya masih umum, fa sunnatu tukhassisuh, maka sunnah akan memberikan pengkhususan sesuai dengan kadarnya.
Dan terkadang juga sebaliknya, Al-Quran mengkhususkan dalil umum di dalam as-sunnah. Fasunnatu laha ma'al Qur'ani salah satu ahwal. Maka Quran dia memiliki tiga keadaan as-sunnah dia memiliki tiga keadaan bersama Quran. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan yang tadi Anda sebutkan yaitu Ar-Risalah punya Imam Syafi'i. Baik, ada tiga keadaan. Al-halatul ula an ta'tiya sunnatu bi ahkamin tumasilul ahkamal lati ja'at fil Qur'an. Yaitu sunnah datang membawa hukum-hukum yang semisal dengan hukum-hukum yang datang di dalam Al-Qur'an. Fahadha min babi tanasuril adillah wa tadhafuriha. Ini masuk dalam bab dalil yang saling membantu dan saling menolong. Tanasur yaitu membantu, tadhafur menolong. Satu sama lain saling menguatkan, saling menolong. Seperti masalah tauhidul uluhiyah. Di Quran banyak, di sunnah juga banyak. Famasalan contohnya aujaballahu fil Qur'anis shalah. Di dalam Al-Qur'an Allah mewajibkan salat. Waja'a fi sunnah wujubus shalah. Dalam Arba'in Nawawi itu dan sebagainya. Datang di dalam as-sunnah tentang wajibnya salat. Nah, ini yang dikatakan semisal. Wa aujaballahu fil Qur'aniz zakah wa jaa fi sunnah wujubuz zakah. Allah mewajibkan dalam Al-Qur'an adanya zakat dan datang pula dalam sunnah tentang wajibnya zakat. Wa aujaballahu fil Qur'ani siyama Ramadan. Di dalam Quran Allah mewajibkan puasa Ramadan. Wa jaa fi sunnati wujubus siyami Ramadan. Datang juga di dalam sunnah wajibnya puasa Ramadan. Wa aujaballahu fil Qur'anil hajj. Dalam Quran Allah mewajibkan berhaji. Wa jaa fi sunnati wujubul hajj. Datang juga dalam sunnah wajibnya haji. Wa aujaballahu fil kitabi birrul walidain. Dalam Al-Quran Allah mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Wa jaa fi sunnati birrul walidain. Datang juga dalam sunnah kewajiban berbakti pada orang tua. Wa jaa fil kitabi silatul arham. Datang di dalam Al-Quran saling menyambung kekerabatan. Wa jaa fi sunnati silatul arham. Datang juga di dalam sunnah kewajiban untuk menyambung kekerabatan. Fahadha kama sabaq min babi tadhafuril adillati wa tanasuriha. Maka sebagaimana telah berlalu, ini masuk dalam bab yaitu dalil-dalil yang saling menolong dan saling membantu. Fa'atat kama fil amsilatil mutaqaddimah as-sunnatu bi ahkamin mislil ahkamil lati atat fil Qur'an. Sebagaimana dalam contoh-contoh terdahulu, sunnah itu datang dengan membawa hukum-hukum semisal dengan hukum-hukum yang datang di dalam Al-Quran. Ini keadaan pertama, hukum yang semisal. Al-halatus saniyah, keadaan yang kedua, ayyatiyal Qur'anu bi ahkamin mujmalah. Al-Quran mendatangkan hukum-hukum yang masih global. Au ahkamin mutlaqah, atau hukum yang masih bebas, belum diikat. Au ahkamin ammah, atau hukum-hukum yang bersifat umum, belum dikhususkan. Fa ta'ti as-sunnatu bi ahkamin tubayyinu dzalikal mujmal. Kemudian datanglah sunnah dengan membawa hukum-hukum yang menerangkan dalil yang masih global tadi atau hukum yang masih global tadi. Wa bi ahkamin tuqayyidu dzalikal mutlaq, dan dengan hukum-hukum yang mengikat hukum yang masih mutlak tadi. Wa bi ahkamin tukhassisu dzalikal am, dan membawa hukum-hukum yang mengkhususkan hukum yang masih umum tadi. Baik, fatakunu sunnatu mukhassisatan lil umumat. Maka jadilah sunnah itu sebagai pengkhusus untuk dalil-dalil yang masih umum allati ja'at fil Qur'an, yang datang di dalam Al-Qur'an. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka, yaitu para sahabat yang ikut perang Hamraul Asad, yang kurang lebih sehari setelah perang Uhud itu. Mereka adalah orang-orang yang mana orang-orang berkata kepada mereka. Baik, orang-orang yaitu fa'ilnya adalah an-nasu. Ini masih umum. An-nya seakan-akan masih umum, tapi telah dijelaskan dalam sejarah dalam as-sunnah. Maksudnya an-nas di sini adalah Bani Abdul yaitu Bani Qais kalau tidak salah. Baik, yang mendapatkan upah dari pasukannya Abu Sufyan untuk mengabarkan berita.
Kemudian apa kata Bani Qais? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang, yang ini bukan yang tadi. Orang-orang ini maksudnya adalah apa? Pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan perang Uhud. Baik. Mereka telah berkumpul lakum untuk menyerang kalian, wahai pasukan Madinah. Fakhshauhum, maka hendaknya kalian takut kepada mereka. Ini semua masih apa? Nampak masih umum atau masih apa istilahnya? Masih global orang-orangnya itu. Belum jelas siapa. Fal muradu min lafdhin nasi fi qawlihi qala lahumun nas, maka yang dimaksudkan dengan lafaz an-nas pada firman Allah taala qala lahumun nas al-kuffar wa huwa lafdun am, dan dia adalah lafaz umum. Itu pun kufar yang mana? Kufar Bani Qais. Baik, bukan kufar seluruh dunia bicara ke nabi dan sahabat. Baik. Wal muradu min lafdhin nas fi qawlihi alladzina qala lahumun nas, ini samalah dengan yang tadi. Susah kita kalimat kalau itu. Fal muradu min lafdhin nas fi qawlihi alladzina qala lahumun nasu al mu'minun. Ini jelas nggak betul. Tapi apa? Al mu'minun adalah alladzina dan lahum. Nah, itu baru betul. Sementara nas ada dua saja, yaitu apa? Bani Qais dan apa itu pasukan Abu Sufyan. Nas untuk yang para sahabat nggak ada di sini kan? Nasnya cuma dua di sini. Cuma mukminunnya yang mana? Yaitu alladzina, dan yang lahum itu yang kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya itu. Baik. Ini nggak tahu, mungkin namanya apa? Darasnya bukan menulis, tapi apa? Syekhuna Ar-Rajihi mengucapkan darah biasa, maka terkadang wajar seperti itu, ada kesalahan. Langsung ingat bahwasanya apa? Ada beberapa orang yang belum dijelaskan. Cuma apa? Ketika beliau bicara an-nas, langsung apa? Ingatnya ke alladzina amanu. Apa alladzina? Jelas ini enggak betul. Baik, karena nas di sini dua-duanya adalah orang kufar. Cuma apa? Yang pertama adalah Bani Qais, yang kedua adalah pasukan Abu Sufyan. Dan ini dijelaskan dalam sunnah ma'ruf di dalam apa? Kisah perang Hamraul Asad. Kenapa? Namsahu wal mu'minun. Baik, mana namsahu lakin madza na'mal ta'liq. Kasih catatan kaki atau catatan kepala kah kalau di atas? Catatan kepala. Enggak, ini ada kira dengan lahum. Nah, itu adalah mukminun. Yaitu orang-orang yang beriman, yaitu para pengikut Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang mana? Orang-orang berkata pada mereka. Kalau bahasa kita ada 3 orang memang kan? Ada 3 orang. Mereka adalah orang-orang yang mana orang-orang mengatakan kepada mereka bahwasanya orang-orang telah berkumpul menyerang kalian. Jelas situ ada 3 orang. Nah, ini senang kita memisahkan walaupun semuanya nampak sama. Cuma kalau di sini dalam ayatnya an-nas cuma 2 di situ. Cuma al-mu'minunnya adalah alladzina. Baik. Makanya di dalam pembahasan usul fikih di Damat dijelaskan tentang masalah ini. Baik, sama-sama an-nas, namun apa? An-nas yang pertama bukan an-nas yang kedua. An-nas yang pertama adalah Bani Qais yang dibayar oleh pasukannya Abu Sufyan untuk membuat teror, berita-berita palsu itu kepada alladzina, kepada yaitu para pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Nah, jelas orang-orang yang itu bukan orang-orang yang ini. Baik. Maka kita kasih catatan kaki bahwasanya al-muradu bi min lafdhi an-nas fi qaulihi alladzina qala lahumun nas. Jelas ini pengulangan yang tadi itu. An-nas masih sama, yaitu kufar Bani Qais. Tapi bagusnya ayat yang setelahnya yang dibahas yaitu apa? Innan nasa. Itu baru sesuai tapi bukan sesuai betul-betul, yaitu ini nas yang lain, yaitu apa? Di sesuatu yang masih global ini diterangkan di dalam as-sunnah bahwasanya mereka adalah pasukan Abu Sufyan. Baik. Nah, yang mukminunnya adalah alladzina. Baik. Dan itu juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad ketika membahas peristiwa setelah perang Uhud, yaitu perang Hamraul Asad. Dan ini dibahas juga oleh Imam Ibnu Katsir dengan pembahasan bagus di dalam tafsir surat Ali Imran. Qal wa kadzalika kama asyarna annal hukma qad ya'ti fil Qur'ani mujmalan aw mutlaqan. Demikian pula telah kami terangkan, kami isyaratkan bahwasanya hukum terkadang datang dalam Al-Qur'an secara global atau secara mutlak. Fata'ti sunnah fatubayyinuh. Kemudian datanglah sunnah seraya menerangkannya. Tuqayyidu atau mengikatnya, yaitu bayyinul mujmal wa tuqayyidul mutlaq.
dan juga apa? Wa tukhassisul am. Ini pembahasan dalam usul fikih, istilah-istilah itu. Wa fi kutubi usulil fiqih amsilatun ala dzalik. Dalam kitab-kitab usul fikih ada contoh-contoh tentang itu. Sekarang al-halatus salisah, keadaan yang ketiga, anta tiyas sunnatu bi ahkamin jadidatin, atau apa? Bi ahkamin mustaqillatin laisat fil Qur'an. Sebagaimana dijelaskan di dalam apa? Ar-Risalah dan juga di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Yaitu sunnah mendatangkan hukum-hukum yang baru, yaitu yang bersikap menyendiri, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Fayajibu fi hadhil halah al-amalu biha. Maka dalam situasi ini kita wajib mengamalkannya. Baik, karena Nabi boleh untuk menetapkan hukum. Karena Allah Ta'ala menyuruh apa? Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dipisahkan. Menunjukkan apa? Ada syariat dari Allah, ada sunnah dari Nabi. Yang itu sebenarnya adalah dari Allah juga. Namun apa? Nabi boleh untuk berijtihad dan kemudian Allah Ta'ala menyetujuinya dan kita wajib mengikuti itu. Baik. Mislu tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Contohnya adalah yaitu diharamkannya seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan makciknya, yaitu dalam satu ikatan pernikahan. Baik, jelas ini dipahami maksudnya. Bukan maksudnya dikumpulkan dalam satu ruangan, itu terserah, nggak masalah. Tapi apa? Yaitu dalam satu ikatan pernikahan, jelas ini tidak boleh. Ilahnya adalah apa? Nanti putus kekerabatan, saling apa? Baling pinggan nanti. Antara wanita dengan makciknya atau seorang wanita dengan apa itu istilahnya? Anak buahnya. Baik. Wa tahrimil jam'i bainal mar'ati wa khalatiha. Sama ya makna dalam bahasa kita, yaitu diharamkannya seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan makciknya. Kalau ammatiha ini dari jalur ayah, kalau khalatiha ini dari jalur ibu. Baik. Fa hadzal hukmu laisa fil Qur'an. Hukum ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Boleh kita pahami dari sudut pandang itu, yaitu ini hukum yang baru. Dan boleh juga kita pahami dari sudut pandang yang kedua. Setelah Allah menyebutkan apa itu hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya sampai firman Allah Ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian yang selain itu. Nah ini yang selain itu umum, terserah. Nah, kemudian datang sunnah untuk memberikan pengkhususan lagi. Maka case masalah ini boleh dilihat dari sudut pandang kedua, boleh juga dilihat dari sudut pandang yang ketiga. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini fahadal hukmu laisa fil Qur'an fala yajuzu lirrajuli an yatazawwajal mar'ah wa ammataha. Hukum ini tidak ada dalam Al-Qur'an, maka tidak boleh seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita dan juga menikahi makcik dia, yaitu dalam satu ikatan pernikahan. Adapun kalau salah satunya sudah meninggal istilahnya, maka itu tidak mengapa. Baik. Awil mar'ata wa khalataha, atau wanita dengan makciknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajma' kita nggak tahu kalimat sebelumnya apa ya kira-kira. La yujma' bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan dalam satu ikatan pernikahan antara seorang wanita dengan makcik dia dari jalur ayah dan juga seorang wanita dengan makcik dia yang dari jalur ibu. Disebutkan dalam catatan kaki, ini riwayat Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dari Abi Hurairah. Innakum in fa'atum dzalik qata'tum arhamakum. Karena sesungguhnya kalian, jika kalian melakukan itu, kalian akan memutuskan kekerabatan kalian, ya saling benci. Baik. Kemudian apa? Ini adalah tambahan dari riwayat Tabrani dan lain-lain. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa mimma jaa'a fi sunnati minal muharramat, dan termasuk yang datang dalam as-sunnah dari apa? Perkara-perkara yang diharamkan, allati laisat fil Qur'an, yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tahrimu kulli dzinabin minas siba. Diharamkannya setiap hewan yang bertaring minas siba. Namun apa? Dia adalah hewan yang buas, siba, sabuk. Bila dikatakan dia itu sabuk, apabila cara makannya adalah yaftarisu qasran, kata para fuqaha, yaitu dengan cara menerkam dan memaksa. Baik. Berarti kalau ada hewan yang dia punya taring namun tidak punya sifat suka menerkam dan memangsa seperti itu, maka dia halal. Seperti apa? Gajah. Gajah nggak masalah. Boleh kan dikatakan taring itu? Walaupun kita kasih nama
Gading. Baik. Lalu di Indonesia ada yang pelajar yang cerdas, dia jawab dengan cepat. Kita tanya, coba siapa yang mampu untuk membuat apa itu pepatah dari kata itu apa daging. Tak ada daging yang tak retak katanya. Harusnya gading jadi daging. Ya daging kok nggak retak lah. Yang penting cepat jawab. Nah, ini case-nya seperti yang tadi. Boleh kita lihat dari sudut pandang ketiga, memang ini hukum khusus yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan boleh juga kita katakan dia masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dalil umum dalam Quran dikhususkan dengan dia. Qul la ajidu fima uhiya ilaika muharramatan alaikum, dan seterusnya kecuali 4 perkara itu. Berarti apa? Yang selain itu adalah halal. Namun kemudian Nabi mengkhususkan masih ada yang haram, yaitu ini hewan yang binatang buas yang bertaring. Tayyib. Dan kelanjutannya apa? Wa tahrimi kulli dzi makhlabin minat thair, dan setiap burung yang memiliki cakar. Tayyib. Yaitu apa? Hewan-hewan yang pemangsa dengan memakai cakarnya itu. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki, kalau yang tadi minas siba ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'labah. Kalau yang makhlabin minat tuyur ini Muslim dari Ibni Abbas. Tayyib. Fahada laisa fil Quran. Oh, kita sudah selesai ya. Maka ini tidak ada dalam Al-Quran tahrimuhu nasson, pengharamannya secara nas. Walakin yajibul amalu bih, namun wajib untuk diamalkannya. Ilahuna wallahu a'lam. Ini bagusnya setelahnya titik ya.